Baik, waktu sudah habis. Apakah semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Baik, bagus. Jadi karena hari ini ada 3 kelompok, kelompok mana yang mau duluan tampil? Baik, kelompok 2 disilakan. Pada kelompok 2 silakan memberikan solusi yang didapatkan untuk pertanyaan kegiatan nomor 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Berdasarkan tabel kegiatan 2, buatlah ciri-ciri dari unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama, unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa, dengan jumlah atom penyusun satu atau lebih dari satu yang karakteristiknya sama dengan komponen penyusunnya. Ciri yang kedua yaitu senyawa, merupakan zat tunggal yang terbentuk dari 2 atom atau lebih. Oleh karena itu, senyawa dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia, dengan jumlah atom penyusun lebih dari 1 yang karakteristiknya tidak sama dengan komponen penyusunnya. Yang ketiga yaitu campuran, merupakan kombinasi atau gabungan beberapa zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia, dengan jumlah atom penyusunnya lebih dari 1 dan karakteristiknya tidak sama dengan komponen penyusunnya. Baik, lengkap sekali ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3, Bu. Baik, dipersilakan untuk kelompok 3 presentasikan solusi dari nomor 3. Izin, Bu, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kegiatan 3. Kelompokkan zat yang telah ditentukan ke dalam campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen ada air sungai, gula dan air, serta mentega. Sementara campuran heterogen yaitu susu, minyak dengan air, deodoran, besi dicampur pasir, asap, air dicampur pasir, dan juga agar-agar. Baik, untuk solusinya silakan dijabarkan. Solusi yang pertama berdasarkan tabel kegiatan 1, buatlah ciri-ciri dari wujud zat tersebut. Pada salah satu wujud zat yang mempunyai bentuk dan volume tetap, partikel-partikel yang membentuk benda padat tersusun rapat dan terikat secara erat sehingga jarak antara partikel sangat rapat. Jarak partikel dalam benda padat sangat rapat sehingga benda padat tidak dapat mengalir dan mempertahankan bentuk dan volumenya. Pada zat cair, salah satu wujud zat yang memiliki volume tetapi bentuk tidak tepat. Partikel-partikel yang membentuk zat cair tersusun rapat namun memiliki kebebasan gerak yang lebih besar dibandingkan dengan partikel padat. Pada zat gas, salah satu wujud zat yang tidak mempunyai bentuk dan volume tetap. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya terakhir dari kelompok 1, silakan mempresentasikan solusi ketiga dari LKPD kita. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari solusi masalah yang ketiga yaitu campuran homogen. Campuran homogen ialah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, contoh campuran homogen yaitu larutan air gula. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama yang menyebabkan zat terlarut dan pelarut dalam larutan tidak dapat dibedakan. Dan campuran heterogen yaitu campuran antara 2 zat atau lebih, masih nyata sifat masing-masingnya. Contoh campurannya yaitu besi dan
Contohnya campuran besi dan pasir. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari ketiga kelompok tersebut ada yang ingin menyimpulkan dari orientasi kita pertama, pupuk tersebut masuk ke dalam jenis materi apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Campuran homogen. Baik, benar kata Fadia bahwa campuran pupuk tersebut termasuk ke dalam campuran homogen dikarenakan kandungan dari pupuk tersebut memiliki perbandingan yang sama, yaitu 16% sehingga tergolong menjadi campuran homogen. Nah, baik, kita akan menyimpulkan apa aja dari LKPD kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Baik, pada Windy dipersilakan. Jadi untuk klasifikasi materi terdiri atas 2, yaitu berdasarkan wujud dan susunannya. Kalau wujud terdiri atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau padat, partikelnya lambat, gerak partikel lambat, bentuk dan volumenya tetap. Kalau cair, partikelnya renggang, gerak partikel lumayan cepat, volume tetap, namun bentuk menyesuaikan wadah. Kalau gas, gerak partikel cepat, jarak partikel sangat renggang, volume dan bentuk tidak tetap. Kalau berdasarkan susunannya terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur terdiri dari zat tunggal, bisa 1 atau lebih atomnya dengan jenis yang sama dan tidak bisa diuraikan lagi. Kalau senyawa juga merupakan zat tunggal, jumlah atomnya lebih dari 1 dan yang membedakannya dengan unsur yaitu dapat diuraikan menjadi zat lain. Dan kalau campuran dapat diuraikan dengan jumlah atom lebih dari 1. Karakteristiknya berbeda-beda dengan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, Bu. Baik, terima kasih kepada Windy. Benar kata Windy ya, bahwa berdasarkan klasifikasi materi terdiri atas 2, yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan susunannya. Kalau berdasarkan wujud terdiri dari padat, cair, dan gas, dan kalau berdasarkan susunannya yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Perhatikan PPT Ibu di depan. Di sini kita akan melihat perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Di mana unsur merupakan zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, sedangkan campuran yaitu berupa campuran. Kalau unsur tidak dapat diuraikan, kalau senyawa dan campuran dapat diuraikan karena terdiri dari 1 atau lebih jumlah atom. Kalau unsur terdiri dari 1 jenis atom, kalau senyawa dan campuran tentunya terdiri dari 2 jenis atau lebih tersusun atas atom. Adapun perbandingan massa dan penyusunnya, inilah yang membedakan antara senyawa dan campuran. Kalau senyawa yaitu perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin menyimpulkan? Baik, dipersilahkan kepada Denisa. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa contoh benda, baik itu padat yaitu ada batu, kayu, dan kayu. Kalau cair ada minyak dan air. Kalau gas itu ada hidrogen, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Kalau perbedaan unsur dan senyawa, yaitu kalau unsur tidak dapat diuraikan, kalau senyawa bisa diuraikan, sedangkan perbedaan senyawa dan campuran itu perbandingan massa zat penyusun, senyawa itu tetap, sedangkan campuran itu tidak tetap. Baik, terima kasih kepada Denisa yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih kurang dipahami atau tidak nyambung dari pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan melaksanakan post-test sebagai pengukur kemampuan Anda dalam pembelajaran hari ini. Ibu sudah membagikan link post-test di grup, silahkan dikerjakan dalam waktu 3 menit.
Baik, anak-anak semua waktu mengerjakan postesnya sudah habis. Apakah semua sudah mengerjakan postesnya? Sudah. Baik, terima kasih. Karena kita sudah mengerjakan postes tadi, Ibu juga memberikan link refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang menurut Anda semua kurang atau perlu diperbaiki atau ada sesuatu yang kurang menyenangkan di pembelajaran hari ini, bisa diisi di link refleksi tersebut ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Ibu ingin mengingatkan bahwa di minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang partikel materi. Ibu sudah memberikan modulnya di e-learning, silahkan dibaca untuk persiapan pembelajaran kita di minggu ke depan. Ibu harap semuanya tetap menjaga kesehatan agar